Kembali lagi di vlog Janara. Vlog kali ini akan menceritakan tentang besties trip ke Purwokerto. Tetap ikuti keseruannya sampai akhir ya. Selesai, Nara. Keberangkatanku kali ini dari stasiun Gubeng Surabaya ke stasiun Purwokerto naik kereta gaya baru Malam Selatan. Ini adalah kereta New Generation tapi kelas ekonomi ya. Ini adalah trip bertiga tapi dari Gubeng Surabaya aku berangkat berdua. Jadi kita akan ketemu di stasiun Purwokerto. Selama perjalanan tuh kita sangat excited banget ya ngobrolin tentang perjalanan kita kali ini sambil sedikit kelaparan gitu lah. Jadi ya sekalian aja kita ke gerbong restoran, sekalian incipin nih New Generation seperti apa. Sambil kita nih ngobrol-ngobrol banyak sebenarnya. Dari interiornya cukup oke lah ya untuk kelas ekonomi, ya ini New Generation sih. Selain disuguhin sama interior keretanya yang oke banget, selama perjalanan kita disuguhin oleh pemandangan yang cukup oke banget. Aku isengin sedikit nih teman trip aku kali ini, ya karena kita berhenti-berhenti setiap stasiun ya. Kebetulan stasiun yang ini punya view yang cukup bagus, jadi kita bisa lihat pemandangan yang cantik banget. Dan akhirnya setelah 7 jam perjalanan kita sampai juga di stasiun Purwokerto. Kita akan ketemu satu teman kita di sini. Jadi kita cari-cari dulu ya, hunting dulu dia di mana nih. Jadi ceritanya kita bertiga ini adalah bestie dari sejak kita kuliah sampai kita 5 tahun kerja ya. Akhirnya setelah kita lihat-lihat kanan kiri, kita ketemu juga nih sama satu teman kita yang berangkat dari stasiun di Jakarta. Dan langsung aja kita menuju ke hotel kita selama trip 3 days 2 night ini ya. Karena kita rasa trip ini cukup singkat nih waktunya, jadi kita nggak mau menyia-nyiakan sedikit pun waktu untuk stay di hotel. Jadi sore-sorenya nih kita langsung untuk ke destinasi. Kita ke mall dulu sih, dekat sama hotel kita, jalan kaki. Jadi ke mall kita mau cari makan dulu sih. Jadi kita membiasakan diri dulu dengan makanan di sini. Di tengah perjalanan kita asik banget ketemu sama ayamnya si Mail dari Upin Ipin. Selesai makan ke mall dan kita lanjut ke destinasi selanjutnya, yaitu Menara Teratai. Pilihan kita jatuh ke Menara Teratai karena setelah riset-riset tempat-tempat yang kita tunjukin di Purwokerto, salah satunya adalah si Menara Teratai ini. Jadi dia kayak landmarknya di Purwokerto ini. Awalnya kita kira Menara Teratai ini cuman bisa buat city light. Ternyata di ujung menaranya ada resto atau cafe gitu ya. Ya sudah, sekalian aja kita reserve tempat sama pesan menu buat kita cemil-cemil sambil ngeliatin pemandangan dari atas. Di tower ini kita benar-benar menikmati waktu kita dari foto-foto, ngeliatin city light di malam hari, kebetulan hujan, dan juga kita banyakin video-video kayak gini nih. Karena kita lihat maps cuman 900 meter dari hotel kita, jadi kita pulang dari tower, kita jalan kaki deh. Ternyata agak jauh juga ya kalau jalan. Jadi kita nikmatin aja nih sambil nyanyi-nyanyi gak jelas sama teman-teman ini. Dan kebetulan banget trip kali ini salah satu teman kita tuh lagi ulang tahun. Jadi sebelum sampai di hotel kita siapin dulu pesan kue secara online. Jadi pulang-pulang kita bisa surprisein dia nih. Lanjut ke hari kedua perjalanan kita di Purwokerto. Hari kedua ini walaupun make up kita sudah sangat on, jadi kita tetap jalan pagi untuk ke pasar Purwokerto. Ke pasar ini sebenarnya kita pengen beli jajan untuk kita bawa buat piknik di destinasi selanjutnya. Dan juga kita mau cari sarapan yang khasnya Banyumas atau khasnya dari Purwokerto. Tapi ujung-ujungnya snack yang kita bawa dan kita beli adalah
Ya, snack pasar yang udah bisa temuin di kota-kota kita sebenarnya. Nah, ini dia makanan yang agak beda dengan lokasi asal kita. Ini kalau nggak salah namanya soto Sukaraja. Jadi ini soto ayam pada umumnya, tapi di dalamnya ada kerupuk dan ada tambahan bumbu kacang. Karena udah di Purwokerto, jadi sayang banget kalau kita nggak nyobain mendoan khasnya ya. Setelah dari pasar Purwokerto, kita lanjutkan perjalanan kita buat ke wisata di daerah Baturaden. Sebenarnya kita agak kebingungan buat ke Baturaden itu baiknya kita ke arah mana. Dan akhirnya kita memutuskan untuk memilih satu lokasi ini, yaitu di Kebun Raya. Awalnya kita kira Kebun Raya ini mirip-mirip dengan Kebun Raya di Purwodadi ya. Tapi ternyata agak beda juga. Tapi ya oke lah, kita masih bisa main-main piknik di sini, foto-foto cantik, nikmatin pemandangannya. Jadi enjoy ya. Setelah waktunya hampir sore, kita lanjut untuk berangkat ke destinasi selanjutnya, yaitu di cafe. Sebenarnya masih dekat dengan Baturaden. Ini teman kita udah mulai tepar-tepar dikit. Kita di sini buat ngopi-ngopi cantik, tapi juga kita makan sih di sini. Dengan ini day 2 kita berakhir. Day 3 perjalanan ke Purwokerto ditutup dengan persiapan kita untuk pulang. Jadi ini kita siap-siap untuk check out dan ya cari oleh-oleh dulu. Tapi kita planning dulu. Kita agak kebingungan nih, kita bakal naik apa. Jadi mobil jemputan kita udah datang yang buat antar kita sebelum ke stasiun. Kita mampir dulu ke tempat oleh-oleh di sekitar sini. Nah, justru disinilah tempat kita menghamburkan uang-uang kita ya. Jadi kita beli banyak oleh-oleh, mendoan, mochi, tempe, dan lain-lainnya. Kita sebagai orang Surabaya dan orang Jakarta, kita melihat Purwokerto, impression kita adalah di sini sangat slow living banget ya. Dan orang-orang di sini benar-benar menikmati setiap waktunya. Karena oleh-oleh sudah didapetin, jadi kita mau tidak mau harus melanjutkan perjalanan buat ke stasiun. Jadi kita udah mau perpisahan aja nih di hari ketiga nih. Sebelum jalan pulang, tidak lupa kita membeli kopi terlebih dahulu ya untuk bekal di jalanan lah ya. Sekarang waktunya berpisah dan waktunya kita naik ke kereta ke arah kota kita masing-masing. Jadi aku dan Ovi balik ke kereta buat ke Surabaya dan Ranti kembali untuk kereta ke arah Jakarta. Sekian cerita trip kali ini dan sampai jumpa di trip selanjutnya. Selesai, Nara.